Laksana bayi ajaib, kelahiran Nabi Muhammad benar-benar membawa keberkahan bagi seluruh alam. Dahulu setelah Nabi Muhammad lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekalinya dengan mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan. Mukjizat yang pertama, tubuh mengeluarkan cahaya indah. Peristiwa ini juga dirasakan Siti Halimah ketika pertama kali melihat bayi Nabi Muhammad untuk diasuhnya. Siti Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum karena baru kali itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Adapun mukjizat yang kedua, yaitu air susu yang melimpah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad saat masih bayi adalah air susu yang melimpah dari ibu asuhnya Siti Halimah. Sebenarnya, tubuh Halimah saat itu sangat kurus dan kering. Namun pada saat menyusui Nabi Muhammad, air ASI yang keluar sangat deras dan berbeda ketika menyusui anak lainnya. Tidak hanya kedua ASI Halimah saja yang penuh, namun keledai dan unta tua miliknya juga mengalami hal yang sama, di mana air susunya melimpah bahkan yang semula kurus, tiba-tiba seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Halimah dan sang suami pun bisa menghilangkan dahaga masing-masing. Keluarga Halimah yang awalnya sangat miskin dan serba kekurangan, ketika mengasuh Nabi Muhammad lantas mendapat rezeki yang berlimpah penuh keberkahan. Adapun mukjizat yang ketiga, yaitu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Hal ini membuktikan bahwa beliau merupakan manusia yang selalu dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berkaitan dengan kesucian zahir berupa khitan, Nabi juga beberapa kali mengalami penyucian batin melalui pengalaman luar biasa. Adapun mukjizat yang keempat, yaitu pada usia 5 bulan ia sudah pandai berjalan, lalu usia 9 bulan ia sudah mampu berbicara, dan pada usia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah yang lain untuk menggembala kambing. Adapun mukjizat yang kelima, yaitu selalu dinaungi awan. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang cukup mencengangkan adalah selalu dinaungi awan saat berjalan. Bahkan pohon yang sebelumnya menaungi orang Quraisy di tempat duduknya, tiba-tiba saja pohon-pohon itu beralih menaungi Nabi Muhammad. Hal ini bahkan sampai membuat orang-orang takjub dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal, mereka belum pernah sekalipun melihat kejadian aneh seperti itu. Mukjizat Nabi Muhammad saat kanak-kanak juga sangat dirasakan Abu Thalib saat mengasuhnya. Betapa tidak, sang paman kerap menjadikan punggung Nabi sebagai perantara doa. Apapun doa yang diminta, ajaibnya langsung terkabul saat itu juga. Hal itu banyak dilakukan Abu Thalib, seperti doa meminta hujan ketika Makkah dilanda kekeringan. Abu Thalib yakin keponakannya itu bukanlah orang sembarangan. Karenanya, Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Nabi Muhammad amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu Nabi Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Nabi Muhammad juga ikut membantu pekerjaan keluarga Abu Thalib seperti menggembalakan kambing dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Nabi Muhammad kelak akan menjadi orang yang bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Ya Allah, semoga kita semua bisa meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.